warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Saya membaca Twitter dari aktivis dan penggiat HAM Papua, Bung Natalius Pigai. Ini sobat lama saya yang rupanya lagi uring-uringan ini berkaitan dengan guyonan Bu Megawati menyangkut kopi susu. Ya, ini menggambarkan orang salah satu wamen dari Papua yang disebutnya hitam seperti kopi dan Ibu Mega susu seperti susu. Apa sebenarnya kenapa sih kok Bung Pigai menjadi nggak merasa nyaman dengan guyonan semacam ini? Jadi saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Pigai langsung. Pigai, jadi apa ceritanya nih Bung Pigai? Kenapa Anda merasa bahwa Bu Mega ini kok rasis gitu? Ya, jadi begini, Bu Mega itu kan negarawan ya, tokoh bangsa, tokoh Indonesia. Jadi apapun yang keluarkan, pernyataan yang dikeluarkan oleh Bu Mega itu semua penuh makna. Atau seorang presiden, sebuah sinyal itu sinyal politik gitu. Jadi tidak asal ucapan sesaat begitu saja. Yang mengatakan bahwa kopi susu. Kopi susu itu sama saja dengan kamu itu kan diperkuat juga oleh Hasto dalam konteks kopi itu hitam, susu itu putih gitu. Ya, Ibu Mega itu tidak tahu atau Hasto itu tidak tahu bahwa justru orang kulit hitam di dunia itu korban rasisme sampai sekarang lebih dari 700 tahun itu karena kata warna itu, warna hitam. Ketika orang Portugis dan Spanyol masuk di Afrika Barat, ya mereka temukan orang berkulit gelap, maka disebut negro. Negro itu bahasa Latin, Spanyol, bahasa Latin Spanyol yang disebut hitam. Kemudian di Amerika dalam perkembangannya, ya black man dalam bahasa Inggris. Yang tadi bahasa Spanyol adalah negro, kemudian orang Anglo-Saxon atau orang Eropa berbahasa Inggris menggunakan kata black man. Jadi negro dan black man itu adalah warna, nama warna kulit. Sama dengan yang sekarang Hasto sudah menyatakan bahwa itu apa yang kopi susu itu adalah warna. Berarti ya ini sama saja gitu. Orang Spanyol, orang berbahasa Inggris, maupun juga orang Indonesia yang bernama Ibu Mega dan tokoh-tokoh nasional termasuk Hasto, itu melabeli kami itu kulit berwarna. Di Amerika sudah tidak lagi orang-orang kami ini, yang berkulit kami ini, sudah tidak lagi menerima apa yang namanya negro atau black man, karena itu penghinaan. Karena itu mereka lebih sebut African American. African American. Jadi bukan negro atau bukan black man. Nah, karena itulah menurut saya memahami bahwa kopi susu itu biasanya itu lebih berorientasi pada segregatif, rasialistik, dan diskriminatif, dan merendahkan martabat atau mempertegas perbedaan bahwa kamu itu warna lain dengan kami begitu. Berbeda kalau ketika Ibu Megawati bilang pelangi Indonesia. Pelangi Indonesia itu kata-katanya lebih pluralistik. Sejalan dengan mainstream integrasi sosial di seluruh dunia. Mainstream integrasi sosial di seluruh dunia itu pakai mosaik atau pelangi. Lambang pelangi. Itu persoalan integrasi sosial. Tapi kalau kopi susu itu perbedaan, mempertegas perbedaan bahwa kamu dengan kami gitu. Ibu Mega menyatakan kami orang Papua itu berbeda dengan dia begitu. Dia berbeda dengan kami. Sedangkan Indonesia itu ada 700 suku, Pak. Dan 1013 bahasa. Kalau dia dalam konteks kebangsaan, maka harus pakai pelangi Indonesia yang dimana menyebut ini salah satu warna dari 700 suku tersebut yang disebut ini pelangi bangsa. Gitu.
atau kebinekaan bangsa. Tapi kalau disebut kopi susu, di kampung-kampung juga sama gitu. Kalau waktu dulu, misalnya saya jalan dengan seorang perempuan yang ya katakanlah orang di luar Papua, mereka sebut kopi susu gitu. Oh, okay. Atau misalnya orang kulit hitam, misalnya ya orang Papua jalan misalnya dengan orang lain disebut kopi susu. Kopi susu. Itu kan konotasi negatif. Oke, saya baru tahu. Bukan iya, bisa itu kan lebih cenderung menyindir. Menyindir yang dimaksud kamu kok berani kopi susu gitu. Kamu kok bisa ya kopi susu gitu. Jadi karena itulah menurut saya alam bawah sadar Ibu Megawati sebenarnya menyatakan adanya diskriminasi atau rasialistik gitu, kecenderungan kata-kata yang berorientasi pada rasialistik. Bayangkan seorang anak Soekarno aja alam bawah sadar itu mengungkapkan perbedaan. Karena kan rasialisme itu muncul yang pertama itu dari kata-kata seperti tadi negro. Kemudian di Amerika selanjutnya setelah kata-kata itu kemudian apa yang berikutnya adalah ada ideologi yang muncul, yaitu segregasi, perbedaan. Lalu pengejawantahan atau perwujudan dari ideologi segregasi tersebut, maka dilakukan kebijakan politik di apartheid misalnya di Afrika Selatan atau di Amerika sekolah dibedakan. Setelah itu selanjutnya adalah mempertegas perbedaan sosial. Jadi pertama itu dimulai dari pikiran. Yang kedua, dia menyebutkan warna atau mengucapkan. Lalu yang ketiga, itu menjadi sebuah ideologi yang tertanam di dalam kalbu setiap orang kulit putih atau orang kulit berwarna. Kemudian berikut menjadi setelah jadi ideologi diwujud nyatakan di dalam kebijakan politik dan pemerintahan. Kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial oleh pemerintah resmi seperti Afrika Selatan dan Amerika yang terjadi sejak dulu sebelum tahun 60-an ke bawah. Lalu yang berikutnya adalah dampak-dampak yang muncul dalam berbagai aspek gitu. Karena itu kalau alam bawah sadar Megawati menyatakan kopi susu, saya meyakini karena Megawati itu adalah tokoh politik nasional, maka di PDI Perjuangan itu sudah pasti ada pertegas kebijakan menjadi sebuah ideologi yang mempertegas dan melaksanakan apa yang menjadi pemikiran dasar Ibu Mega itu menurut saya. Nyatanya bayangkan orang Papua aja hanya wakil menteri loh. Masih mending Gus Dur dulu. Masih mending Gus Dur, masih mending SBY. Ini kan wakil menteri itu kan ece-ece itu, maaf aja. Jauh itu. Ya, anak Soekarno loh PDI Perjuangan. Yang kita kasih itu bukan hanya satu gitu. Kita kasih itu sumber daya luar biasa. Kemudian kami juga bergabung dengan negara ini dengan emas, perak, uranium, plutonium, kalifornium semua kita kasih. Jadi dia anggap itu hebat gitu kasih wakil. Saya tolak semua jabatan. Saya bilang kecil, ece-ece kok. Gitu. Jadi maksudnya tidak itu dalam konteks pemberian dan penghargaan posisi dan jabatan dan sumber daya. Belum lagi persoalan sumber daya. Belum lagi persoalan politik dan konflik. Jadi bisa saja saya berpandangan bahwa kebijakan operasi militer di Papua, kebijakan ada politik pendudukan melalui pemekaran di Papua. Itu dilakukan sebenarnya di atas bangunan pemikiran dasar yang namanya rasialistik. Orientasi dan titik terakhir dampak utama dari kebijakan rasialistik itu adalah genosid, menghilangkan suku, menghilangkan sebuah bangsa. Bayangkan kan kata-kata itu tidak hanya diucapkan oleh Ibu Mega. Risma juga menyatakan hal yang sama. Jokowi sampai sekarang orang Papua menteri aja tidak ada. Itu kan kebijakan separatis, genosid. Kemudian sumber daya alam di Papua dibangun misalnya di luar Papua.
seperti smelter, seperti kantor Freeport di Jakarta. Itu kan bisa dipandang sebagai bagian dari kebijakan segregatif, rasialistik gitu. Jadi ya, ungkapan Ibu Mega ini menurut saya satu sisi memang kami kecewa karena kami sakit hati karena ungkapan menyakitkan. Tapi saya sebagai intelektual, ya saya merasa ya inilah potret Indonesia dan kemungkinan sulit orang Papua menerima dan tidak akan percaya sampai dunia kiamat gitu. Wah, Sampai Allah dong, ya. Ya nggak bakal. Perbedaan itu sudah dilakukan oleh pemimpin bangsa kok. Saya bapak saya itu sama 30 tahun. Bapak saya itu sama 30 tahun. Saya itu pembela kemanusiaan. Saya bisa saja sekarang besok bisa jadi warga negara Amerika, bisa di Australia, bisa Eropa. Bagi saya tidak ada pengaruh. Tapi bagi orang Papua, selain saya itu pengaruhnya besar dengan sebuah pernyataan itu. Karena itu apa yang saya bicara ini untuk melindungi rakyat. Gitu. Melindungi rakyat, melindungi kepentingan orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang tidak berdaya di Papua. Untuk itu, gini aja Ibu Mega, tidak usah pakai mewakili sekretaris lah. Tidak usah mewakili menteri-menterinya untuk menyampaikan. Dia sendiri yang menyampaikan apa yang dimaksud dengan kopi susu gitu. Karena di Amerika sekalipun kalau dia bilang misalnya black man, misalnya Negroes, seorang misalnya Joe Biden keluarkan pernyataan pasti diserang habis-habisan itu. Nah, kalau di Indonesia, di Indonesia dianggap pahlawan. Pahlawan bagaimana? Produksi rasialisme itu muncul dari mereka kok. Apalagi selama sebentar dulu, pelan-pelan dulu nih. Saya sampai rupanya kelihatannya ini serius sekali ya Anda menganggapnya, karena saya tadinya konteksnya ini, mohon maaf kalau Anda kemudian menilai saya juga jadi rasialis juga. Saya membacanya ini tadinya ketika Anda membaca tweetan Anda, saya mencari sumbernya apa sih. Saya sih menangkapnya tadinya saya menduga ini Bu Mega adalah sekedar bercandaan dan kemudian menyatakan bangga karena salah satu kadernya dari Papua menjadi menteri. Bukannya begitu konteksnya harusnya Bung Pigai? Ya, jadi gini, kalau persoalan saya itu tidak pernah menganggap orang luar Jawa itu semua rasialistik. Nah, kita kan men-kickback sekarang ini karena tokoh politik nasional, tokoh besar itu. Saya kan pelajari buku pertama tentang Negro to Negro in History yang ditulis oleh E.W. Du Bois, profesor di Harvard University tahun 1912. Dia yang menuliskan buku tentang sejarah panjang waktu disertasi S3 di Harvard University. Saya sudah baca semua itu, perjalanan sejarah penderitaan orang kulit hitam di seluruh dunia. Karena itu, kenapa saya respon begini? Karena ini masalah serius. Contoh, tiba-tiba ada seorang jenderal bintang 4 polisi, waktu menjadi Kapolda, dia bilang, kalau kamu malas, saya kirim ke Puncak Jaya, Papua sana. Terus ada seorang menteri dari PDI Perjuangan, Ibu Risma, menyatakan, kalau kamu ini, saya kirim ke Papua. Papua sebagai sebuah tempat sampah. Kemudian dulu waktu Ali Murtopo menyatakan orang Papua sebaiknya tinggal di Pasifik sana. Padahal dia tidak tahu bahwa Papua itu Pasifik, South Pacific, Southern of Pacific. Kami itu South Pacific, bukan Pasifik itu yang di Hawaii sana, bukan. Kami ini Pasifik. Atau Luhut juga pernah menyatakan hal yang sama. Hendro Priyono juga mau pindahkan orang Papua ke Maluku. Jadi kalau dilihat dari tokoh-tokoh bangsa seperti ini, orang Papua itu ada kesabaran. Jadi saya mau ingin sampaikan terakhir bahwa sebelum Bung sampaikan sama saya atau ajukan pertanyaan, orang Papua itu adalah bangsa terakhir yang teraniaya lebih dari 700 tahun atas nama rasialisme sampai detik ini. Dan saya mendengar dari semua. Saya mendengar dari orang Afrika, orang Amerika, orang Eropa, orang Afrika Latin, yang terutama African American, European,
mereka cerita hal yang sama. Gitu. Kamu itu bangsa terakhir yang masih menghadapi rasialisme serius gitu, masif, terstruktur, terencana. Jadi artinya tidak semua ada juga orang yang empati gitu, orang yang punya kemanusiaan ada gitu. Di luar Papua adalah salah satunya misalnya Bung Ersu, ada juga, ada banyak yang baik gitu. Tetapi kan menjadi pertanyaan, sudah lebih dari 10 tokoh nasional dan tokoh bangsa mengeluarkan pernyataan yang sifatnya segregatif dan rasialistik, itu berarti kan itu sangat serius. Begitu, karena itu maka ya jangan mancing kami keluar menjadi harimau, karena ada berjuta-juta orang yang tinggal, hidup dan makan di kampung halaman kami. Ya. Oke. Kamu harus juga mengasihani, jangan sampai terjadi konflik horizontal yang lebih luas gitu. Padahal kita kan bukan itu. Ingat. Suriname itu merdeka, tapi orang-orang dari rantauan Suriname itu tidak pernah diganggu. Mereka jadi warga negara. New Caledonia itu merdeka, tapi orang-orang yang lantaran dijadikan sebagai bagian dari kekuasaan penjajah juga dijadikan pemimpin. India, Fiji misalnya. Inggris dengan bawa orang-orang India ke Fiji, akhirnya juga jadi presiden di sana. Jadi tidak ada namanya sebuah negara, setelah sebuah negara tersebut merdeka, para orang-orang yang dimanja atau orang-orang keturunan penjajah misalnya, itu tidak diberi kesempatan, itu tidak ada, nonsen. Tidak mungkin satu bangsa, satu warna, satu kelompok yang berasal dari bumi putra bisa berdiri sendiri. Tidak mungkin. Karena itu hati-hati Jakarta mendorong konflik sosial gitu. Menurut saya begitu. Karena Papua itu saya ingin sampaikan terakhir bahwa Papua itu tidak ditentukan oleh Jakarta. Ini kata-kata saya ini. Nasib Papua tidak ditentukan oleh Jakarta. Wong Jakarta aja tidak dikenal. Orang Indonesia tidak tahu bahasa Inggris. Presiden tidak dikenal. Orang Papua punya bangsa, satu ras dunia punya, memiliki sebuah semangat karena mengalami trauma dan penderitaan yang panjang soal rasisme di seluruh dunia. Jadi jangan main-main. Ya. Oke. Jangan main-main. Ya, ini saya belum lagi yang kedua. Misalnya, silakan Bung. Ya, silakan. Saya menangkap ini ada kemarahan Anda kan, biasanya kalau kita ngobrol Anda itu sangat analitis, argumentatif, tapi sekarang ini saya agak terkejut ketika Anda kelihatan emosional menghadapi ini. Ya, saya soal rasisme sudah pasti saya sakit hati. Karena saya background, saya sudah baca buku, saya sudah belajar dari segala, dan keluarga saya pernah dibunuh 200 orang keluarga saya di kampung oleh para pendatang. Hanya dalam 2 bulan. Dan itu ada disertasi S3-nya loh, dokter. Di Belanda, Vrije Universiteit Amsterdam. Karena itu sudah pasti soal-soal rasisme itu kita pasti sakit. Anda membayangkan 400 orang pendatang di luar Minang ya, di Papua, di Wamena. 2019 kan dibantai kan hampir mendekati 400 orang pendatang. Tapi kan kita tahu kekuasaan negara ini alihkan seakan-akan orang Minang yang kena. Padahal 7 restoran orang Minang di Wamena itu sama sekali tidak kena. Poinnya apa Anda ceritakan tentang 7 restoran orang Minang yang tidak diapa-apakan itu? Ya artinya begini. Ya jujur aja, boleh saya jujur nggak? Ya, apa adanya? Boleh dong. Kalau konflik sosial terjadi, mayoritas berasal dari asal yang sama dengan orang-orang yang berkuasa di Republik ini kena, Jakarta udah ketakutan. Oke. Ya, saya tidak boleh sebut nama tempatnya, tapi kan bisa mengerti. Ya. Jakarta ketakutan.
Oke. Karena itu mau tidak mau dia alihkan kepada orang Minang yang sama sekali tidak ada, tapi memiliki ikatan persatuan yang sama untuk menyerang membangun opini. Gitu. Oke. Kan yang mati itu kan bukan orang Minang. Ya. Yang mati dibunuh di Wamena 2019 itu kan orang yang agak sedikit sama dengan pemimpin penguasa republik ini. Ya, oke. Ya karena kan itu imbasan dari Surabaya, dari Malang kan. Oke. Jadi maksudnya ya, hati-hati soal begini. Karena soal rasisme itu sangat sensitif. Tujuannya itu. Kalau saya kan atas nama kemanusiaan supaya tidak boleh terjadi gitu. Bukan persoalan memunculkan konflik. Kalau memunculkan konflik ngapain? Gue kasih aja 1 miliar. Operasi di lapangan bisa aja, tapi kan saya tidak pernah sampai detik ini, apalagi saya kan nama pembela kemanusiaan. Ya, oke. Jadi sebenarnya ini poinnya bukan persoalan Ibu Mega atau siapapun gitu. Kebetulan saja ini sekarang Ibu Mega yang mengucapkan gitu ya. Artinya Anda ingin menyampaikan pesan ini kepada terutama para pemimpin bangsa kita gitu. Ya, terutama Ibu Mega gitu. Oh, oke. Selain pemimpin bangsa kita kan kami sering ucapkan. Ya. Yang terakhir ini ke Ibu Mega harus menyampaikan secara terbuka gitu. Jangan pakai sekretaris jenderal, malah sekretaris jenderal hasto klarifikasi pakai kulit. Justru saya bilang tadi, malah hitam itu negro istilahnya. Negro itu adalah bahasa Spanyol. Ya. Kalau orang Inggris, negro menjadi bahasa black man. Ya. Jadi poinnya maksud Anda. Kalau di Indonesia pakai hitam. Ya. Jadi klarifikasi kan begitu. Ya, oke. Oke, poinnya sudah kita tangkap, Bung Natalius Pigai. Saya kira ini penting juga buat yang lain untuk buat viewer, terutama FNN untuk lebih sensitif ya soal-soal gini. Mungkin Anda bermaksud tidak menghina, tetapi itu bisa menunjukkan di bawah sadar itu tanpa sadar kita ada semacam itu tadi cara berpikir yang segregatif seperti yang dipersoalkan oleh Bung Natalius Pigai. Oke, terima kasih Bung Pigai. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan saya bersama dengan aktivis kepolisian dari Papua, Bung Natalius Pigai. Saya Ersman Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.